Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Ahlin Oktasya dengan NIM 34032100028 dari kelas reguler akuntansi B. Saya akan memaparkan materi tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang berarti dalam perekonomian ini tidak terdapat kegiatan dari pemerintahan atau dari perdagangan luar negeri. Ya, di sini ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Untuk rumus dari bentuk umum hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah YD sama dengan C ditambah S. Bisa dilihat dari tabel 1, yaitu pendapatan konsumsi dan tabungan dalam ribu rupiah. YD adalah pendapatan disposable, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Peningkatan pendapatan dapat menaikkan pengeluaran konsumsi. Sedangkan apabila pendapatan yang diterima oleh rumah tangga rendah, maka otomatis rumah tangga akan mengorek tabungan atau mengambil tabungan yang telah ditabung sebelumnya. Sedangkan apabila pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga tinggi, otomatis mereka akan menabung. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi dari kecondongan mengkonsumsi atau propensity to consume ada dua. Yang pertama ada kecondongan mengkonsumsi marginal atau bisa disebut MPC, didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yaitu delta YD yang diperoleh rumus sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD. Selanjutnya, ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau bisa disebut APC, didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable YD ketika konsumsi tersebut dilakukan. Rumus yang didapat adalah APC sama dengan Y per APC sama dengan Y per YD. APC sama dengan C per YD. Di sini ada contoh perhitungan MPC. Delta C per delta Y 180 per 240 sama dengan 0,75 dengan MPC yang tetap. Kemudian ada MPS di sini delta S per delta Y 6 per 240 sama dengan 0,25. Selanjutnya ada persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Adapun bentuk rumus umum dari fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah BY. C di sini adalah tingkat konsumsi, A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional 0 ditambah B adalah kecondongan konsumsi marginal dan Y adalah pendapatan nasional. Kemudian selanjutnya ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat konsumsi di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum dari rumus ini adalah S sama dengan negatif A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. Nah, dari keterangannya adalah A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional 0. Ini adalah 1 dikurangi B. B adalah kecondongan mengkonsumsi marginal. Y adalah pendapatan nasional. Nah, di sini ada tabel tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Di sini ada pendapatan nasional, lalu ada konsumsi, ada tabungan dan investasi, kemudian ada pengeluaran agregat atau AE. Bisa dilihat di sini ada ekspansi. Nah, di sini ada titik keseimbangan, lalu di bawahnya ada kontraksi. Berikut ada grafik keseimbangan perekonomian negara yang pada grafik A terdapat pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat. Di sini ada pendapatan nasional dalam triliun rupiah, di sini ada pengeluaran agregat. Di sini di tabel 2. Di sini ada grafik kedua yaitu grafik B tentang pendekatan suntikan bocoran.
Selanjutnya ada suku bunga dan tingkat investasi. Di sini ada gambar 3 tentang tingkat bunga dan tingkat investasi. Di sini investasi yang diperlukan dan ini adalah suku bunga. Selanjutnya ada kurva investasi. Kurva investasi merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Bentuk dan kedudukan fungsi investasi adalah sebagai berikut. Di sini ada pendapatan nasional dan di sini ada investasi. Selanjutnya ada hubungan kurva May dengan fungsi investasi. Di sini ada gambar 5 tentang hubungan antara May dan tingkat investasi. Di sini ada kurva A yaitu kurva May. Di sini ada kurva B sebagai fungsi investasi. Selanjutnya ada penentu-penentu investasi yang lain. Yang pertama ada ramalan keadaan di masa depan. Yang kedua ada perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada efek pertumbuhan pendapatan nasional. Yang keempat ada keuntungan perusahaan. Investasi memperoleh keuntungan apabila nilai pendapatan sekarang dan pendapatan di masa depan lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Menghitung nilai sekarang, bentuk umumnya adalah NS sama dengan Y1 per 1 ditambah R ditambah Y2 per 1 ditambah R kuadrat 2 ditambah YN per 1 ditambah R kuadrat N, di mana NS adalah nilai sekarang pendapatan antara tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-N, Y adalah pendapatan neto atau keuntungan perusahaan, dan R adalah suku bunga. Selanjutnya ada menghitung tingkat pengembalian modal. Ada rumusnya dalam bentuk umum M sama dengan Y1 per 1 ditambah R ditambah Y2 per 1 ditambah R akar kuadrat 2. Bentuk umumnya adalah M sama dengan Y1 ditambah 1 ditambah. Bentuk umumnya adalah M Y1 per 1 tambah R ditambah Y2 per 1 ditambah R kuadrat 2 ditambah YN per 1 ditambah R kuadrat N, di mana M adalah nilai modal, Y adalah pendapatan neto atau keuntungan perusahaan, R adalah tingkat pengembalian modal. Selanjutnya ada efisiensi investasi marginal atau marginal efficiency of investment atau MOI investment merupakan investasi marginal merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Di sini ada gambar 2 yaitu efisiensi modal marginal. Ini investasi yang diperlukan, ini tingkat pengembalian modal. Selanjutnya ada fungsi dan tabungan. Selanjutnya ada fungsi dari konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya ada tabel 4. Di sini terdapat pendapatan konsumsi dan tabungan dalam triliunan rupiah. Boleh dilihat di sini ada pendapatan nasional atau bisa dilambangkan dengan Y. Di sini ada konsumsi C, tabungan S. Nah, di sini ada gambar 1 terkait fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dalam pendapatan nasional triliun rupiah. Ini konsumsi dan tabungan triliun rupiah. Berikutnya ada tabel 3 tentang hubungan antara kecondongan konsumsi C dan menabung S. Contoh 1 ada MPC tetap. MPC tetap dengan nilai 0,75 dan contoh 2 MPC makin kecil, semakin menurun. Selanjutnya ada pembuktian rumus. Selanjutnya definisi kecondongan menabung atau propensity to save. Yang pertama ada kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPS, didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh rumus
MPS sama dengan S delta S per delta YD. Kemudian, kecondongan menabung rata-rata atau APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan S dengan pendapatan disposable YD. Rumus yang didapat adalah APS sama dengan S per YD. Di sini ada tabel 2, yaitu tentang contoh perhitungan dari kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Contoh 1 ada MPC tetap dengan nilai MPC 0,75 tetap. Contoh 2 ada MPC makin kecil dengan nilai-nilai yang berbeda dan semakin ke bawah semakin kecil. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.